Qin Yichen berjalan keluar dari halaman dan melihat Wu Wanzun dengan mencibir di sudut mulutnya. Iblis matahari dan murid-murid iblis bulan iblis semua ada di samping. Namun, Qin Yichen menatap Tu Tianxiu. Wajahnya bingung. Kakak Wu, tidakkah kamu mengatakan itu setelah membicarakannya? Akankah kamu baik-baik saja? Dia secara khusus bertanya beberapa hari yang lalu, hanya untuk melihat apakah ada cara untuk memasuki pengadilan ilahi pertama. Pada saat ini, Wu Wanzun dan yang lainnya datang ke pintu. Tidakkah wajah Promisegat begitu besar sehingga Anda dapat membiarkan orang-orang Anda masuk dan keluar dari pengadilan ilahi utama sesuka hati? Wajah Tu Tianxiu berubah, tetapi dia buru-buru berkata, Yichen, tidak bisa pergi. Orang-orang ini datang kepadamu hanya untuk membuatmu melakukan kejahatan pertama. Pada saat itu, jika tidak ada guru yang hadir, mereka pasti akan membunuhmu. Qin Yichen terkejut. Menilai dari ekspresi Wu Wanzun, sepertinya itu yang terjadi. Tapi Qin Yichen tersenyum. Tidakkah kamu hanya menginginkan hidup, Qin? Katakanlah tidak sulit bagi kita untuk menandatangani hidup dan mati di sini. Wu Wanzun mendengar bahwa itu adalah sudut mulutnya. Tidak sulit untuk menandatangani sesuatu seperti hidup dan mati. Tetapi masalahnya adalah ketika Anda bertemu di pesta Daojun, Anda harus berbicara tentang aturan. Paling tidak, 1 lawan 1, bukan? Siapa yang akan memilihmu? Dan memasuki area kejahatan pertama, tentu saja, tidak perlu membicarakan aturan ini. Bahkan jika itu rusak, kunci dihadapkan dengan situasi hidup dan mati yang diusulkan oleh Qin Yichen. Wu Wanzun yang mengambil inisiatif untuk menemukan pintu tidak tahu bagaimana merespons. Janji, hidup dan mati. Aku takut itu akan menjadi pena terbaiknya. Jangan setuju. Apakah ini rasa maluku sendiri? Untungnya, mata sihir iblis setan melintas dan mencibir. Siapa yang ingin melawan hidup dan mati Anda? Kami hanya bertanya apakah Anda berani pergi ke wilayah dosa pertama. Wu Wanzun mendengar kata-kata itu dan dengan cepat berkata, ya. Siapa yang ingin menandatangani hidup dan mati Anda bersamamu? Saya hanya bertanya, berani Anda pergi menjelajahi daerah kejahatan pertama? Namun, Qin Yichen belum berbicara, tetapi melihat Tu Tianxiu berbisik, jangan pergi. Tu Tianxiu dengan cepat berbisik kepada Qin Yichen, Yichen, tahukah Anda betapa berbahayanya wilayah dosa pertama? Jika Anda masuk ke dalam. Tapi Qin Yichen terdiam. Itu, saudara 5, domain dosa pertama. Apakah Anda pernah ke sana? Tidak. Jangan kentut tanpamu. Dan mereka meminta saya baik-baik saja. Mengapa Anda ingin menolak? Namun, di hadapan mata Qin Yichen yang tidak nyaman, Tu Tianxiu menjadi lebih cemas. Saya belum pernah ke sana. Tetapi guru telah ada di sana. Itu Field Surah. Tidak. Ini lebih dari Field Surah. Apakah kamu tahu bagaimana kakak laki-laki menghakimi di sana? Dia mengatakan bahwa masih ada yang bagus. Lebih jauh lagi. Bahkan jika kamu tidak melangkah ke dalamnya dan berdiri di sini, kamu dapat merasakan kengerian dari wilayah dosa pertama. Jangan bodoh. Bagaimanapun, Tu Tianxiu berteriak kepada Wu Wanzun lagi. Wu Wanzun, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi aku menyarankan kamu untuk menginjakan kaki di domain dosa pertama untuk dendam seperti itu. Apakah itu menarik? Ketika merujuk ke area kejahatan pertama, Wu Wanzun dan yang lainnya semua sedikit mengubah wajah mereka. Dan tampaknya mereka sangat takut akan hal itu. Tapi begitu dia melihat sosok ramping itu, Wu Wanzun menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, ini kontrolmu yang kurang. Dan aku bertanya pada anak ini, beraninya kau berani? Berani. Kali ini, Qin Yichen meraih bagian depan Tu Tianxiu dan mengangguk setuju. Debu mudah. Alis cemas Tu Tianxiu mengerut, dan mata kusam itu juga penuh kebingungan. Namun, apakah Wu Wanzun memberinya kesempatan untuk berbicara? Nah, kamu berjanji. Wu Wanzun melambaikan lengan bajunya dan berkata kepada semua teman di sekitarnya. Kita semua dapat mendengar bahwa murid-murid Litu, Qin Yichen setuju, untuk pergi ke pengadilan ilahi pertama. Nah, jika kamu tidak bisa melihatmu, maka aku bisa bertanya kepadamu Daojun, apakah murid Tusan berbicara seperti kentut? Qin Yichen tertawa 2 kali. Jangan menandatangani hidup dan mati dengan orang lain hari ini. Setelah semua, tidak ada peti mati di tempat ini. Kamu. Wu Wanzun hanya ingin marah. Tetapi ketika dia memikirkan kaisar pedang yang memotong kaisar yang tersenyum menjadi ribuan keping, dia hanya mengubah senyumnya dan berkata, wah, kuharap kamu akan sangat gila ketika kita bertemu di domain dosa pertama. Wu Wanzun meninggalkan lengan bajunya, dan Tu Tianxiu menatap Qin Yichen dengan tidak berdaya, tetapi dia mengikutinya. Kurang dari beberapa saat kemudian, Litu kembali dengan tergesa-gesa. Debu mudah. Baru saja memasuki halaman, Litu, yang selalu lembut, tidak bisa tenang saat ini. Apakah kamu tahu betapa berbahayanya kejahatan pertama? Qin Yichen memberi hormat pertama, dan kemudian menganggukkan kepalanya dan berkata, Saudara Wu sudah mengatakan itu, dan para murid juga telah melihat pengadilan ilahi pertama dari kejauhan. Tampaknya karena kecemasan, Litu terlalu malas untuk berjuang dengan setting atau berbuat dosa. Kalau begitu kau berjanji. Tuan, murid.
Berhenti. Guru tidak ingin mendengar penjelasanmu. Li Tu mengangkat tangannya tetapi memikirkan sesuatu. Dia menyeret Qin Yichen ke dalam rumah dan berbisik. Apakah Anda pikir Anda memiliki banyak peluang di bidang kejahatan tahun itu? Bisakah ini yang terjadi kali ini? Ini satu demi satu momen. Ini yang pertama. Singkatnya, kamu tidak boleh pergi. Li Tu memiliki sikap yang keras. Tetapi Tu Tianxu menundukkan kepalanya di sampingnya. Dia tahu bahwa setelah Tao selesai, dia bisa membiarkan para murid dari semua pihak untuk menjelajahi wilayah dosa pertama. Tapi dia tidak berencana untuk pergi sama sekali, dan tuannya menolak untuk membiarkannya pergi, jadi dia bahkan tidak menyebutkan Qin Yichen. Siapapun yang mau berpikir, saudara Qin membuka mulutnya. Namun, Qin Yichen menatap Li Tu dengan tatapan serius. Tuan, murid harus pergi. Kenapa kamu begitu keras kepala? Li Tuji berjalan mondar-mandir ke samping. Oke. Jangan bicara tentang bahaya asli dari area kejahatan pertama. Katakan saja dendam antara Anda dan Wu Wanzun. Berapa banyak saudara yang kamu miliki? Berapa banyak pembantu yang dimiliki Wu Wanzun? Selain itu, orang hanya mengambil satu secara acak. Dunia tidak akan pernah menghancurkan Anda. Terlebih lagi, pedang Qin Yichen adalah manfaat. Tetapi Dewa Janji, mereka tidak bisa memberikan harta Wu Wanzun. Namun, ekspresi Qin Yichen tidak pernah goyah. Melihat Li Tu terburu-buru, Qin Yichen tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Dia menemukan bahwa Li Tu adalah seorang mentor dan tidak pernah memaksa murid-muridnya. Jika ini digantikan oleh master yang temperamennya kuat, kuno, itu tidak masuk akal, dan dia hanya menarik kakinya dan kembali. Tapi tidak peduli apa yang dipikirkan Li Tu, Qin Yichen hanya menghela nafas. Tuan, Anda harus menjadi murid yang sembrono lagi. Dia pergi ke pengadilan ilahi pertama, bukan untuk bertarung dengan Wu Wanzun dan orang lain, tetapi untuk memiliki hal-hal yang lebih penting. Sayangnya, tidak ada cara untuk menjelaskan dengan Li Tu. Jadi setelah menunjukkan sikapnya, Qin Yichen tidak banyak bicara, seperti Ren Junfa. Li Tu bahkan lebih kesal di matanya. Sejujurnya, dia benar-benar memiliki keinginan untuk mengganggu kaki dan kaki anak itu saat ini. Namun, memikirkan caranya menjadi guru, Li Tu terdiam lama sebelum dia mengertakkan gigi dan berkata, benarkah? Betulkah? Bagaimana denganmu? Li Tu menatap Ziyun, yang bahkan lebih sederhana. Aku akan pergi kemana bos pergi.